Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sepriani, NIM 120106272202 dari kelas 5B Manajemen. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pasar industri dan perilaku industri. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak video ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pasar industri dan juga perilaku industri. Nah, sebelum kita memasuki materi, maka terlebih dahulu kita harus membahas mengenai latar belakang dari pasar industri dan juga perilaku industri. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Industri sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu industrial, yang artinya buruh ataupun tenaga kerja. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang dimiliki oleh manusia. Industri ada karena adanya permintaan masyarakat akan produk yang terus meningkat. Jika dikaitkan dengan guru, maka guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak ada yang meragukan figur seorang guru. Nah, seorang guru ini juga mempunyai kepribadian yang khas. Di satu pihak harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan juga menciptakan suasana yang aman. Adapun rumusan masalah dan juga tujuan masalah pada materi pasar industri dan perilaku industri ini, yang mana bila ingin menjadi guru, jelaskan pasar industri dan perilaku industri. Tujuannya untuk mengetahui pasar industri dan perilaku industri sebagai guru. Selanjutnya yaitu pasar industri dan perilaku industri. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai pasar industri. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pasar industri, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu industri. Industri merupakan usaha ataupun kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sementara pasar industri merupakan semua organisasi yang membeli barang ataupun jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian akan dijual, disewakan atau dipasok ke perusahaan lain. Yang kedua, karakteristik pasar industri. Di dalam karakteristik pasar industri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur dan permintaan pasar. Di dalam struktur dan permintaan pasar ada 6 karakteristik pasar industri. Yang pertama, pembeli pada pasar industri sedikit tetapi memiliki nilai yang besar. Yang kedua, pelanggan pasar industri terkonsentrasi secara geografis. Yang ketiga, permintaan pembeli industri merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Dan yang keempat, permintaan di pasar industri lebih inelastik. Yang kelima, pasar industri kurang terpengaruh oleh perubahan harga jangka pendek. Dan yang keenam, permintaan di pasar industri lebih berfluktuatif dan lebih cepat. Kemudian ada karakteristik yang kedua, yaitu sifat unit pembelian, di mana sifat unit pembelian ini terbagi menjadi 2. Ada banyak pembeli yang terlibat dalam pembelian di pasar industri, dan juga pembelian di pasar industri melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional. Karakteristik yang ketiga, berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Di dalam ini kita terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembeli di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks. Yang kedua, proses pembelian industri lebih formal. Dan yang ketiga, dalam pembelian di pasar industri, penjual dan pembeli bekerja lebih erat dan membangun hubungan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yaitu perilaku pembeli di pasar industri. Perilaku pembeli di pasar industri ini ada 3.
Yang pertama, pembelian ulang sepenuhnya yang merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa ada modifikasi. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh pembelian ulang produk oleh pembeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harga, persyaratan, dan juga pemasok produk. Yang ketiga, tugas baru. Situasi pembelian di pasar industri ini ditandai oleh adanya pembelian produk atau jasa yang pertama kalinya oleh pembeli. Dan yang keempat yaitu ada pembelian sistem. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar industri. Di dalam pengaruh utama ini ada 4 faktor yang menjadi pengaruh utama. Yang pertama yaitu ada faktor lingkungan, faktor organisasi, faktor-faktor antar pribadi, dan faktor-faktor individu. Faktor-faktor lingkungan ini terdiri dari perkembangan ekonomi, kondisi penawaran, perubahan teknologi, perkembangan peraturan dan juga kondisi politik, perkembangan persaingan, dan juga budaya serta adat istiadat. Untuk faktor-faktor organisasi itu terbagi menjadi adanya tujuan organisasi, kebijakan organisasi, prosedur organisasi, struktur organisasi, dan juga sistem di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor antar pribadi, terdiri dari otoritas, status, empati, dan juga kemampuan untuk mempengaruhi orang. Yang keempat yaitu ada faktor-faktor individu yang terdiri dari umur, pendidikan, posisi jabatan, kepribadian, sikap terhadap resiko. Pasar industri dan perilaku industri jasa guru. Yang pertama, pasar industri jasa guru. Menurut saya, pasar industri jasa guru ini adalah di sekolah. Karena di sekolah adalah tempat memberikan jasa yang dijualkan kepada konsumen, yaitu peserta didik. Yang kedua, karakteristik pasar industri jasa guru. Menurut saya, karakteristik pasar industri jasa guru ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu struktur dan permintaan pasar. Di dalam hal ini, permintaan akan jasa guru itu banyak. Akan tetapi, lebih diutamakan yang memiliki skill dan juga kualitas yang baik. Yang kedua, sifat pembelian. Pembelian di sekolah melibatkan usaha pembelian yang akan jasa yang profesional. Yang ketiga, perilaku pembeli di pasar industri jasa guru. Nah, menurut saya perilaku pembeli di pasar industri yaitu sekolah, maka perilakunya yaitu yang pertama pembelian ulang sepenuhnya. Pembelian jasa ulang sepenuhnya ini dapat dilihat dari guru yang memberikan dan juga menyampaikan materi secara berulang-ulang dengan sepenuhnya. Dengan cara ini, apakah konsumen yaitu peserta didik membeli ataupun dapat mengonsumsi jasa guru tersebut. Yang kedua, pembelian ulang. Pembelian jasa guru yang untuk mendapatkan rekomendasi dari konsumennya yaitu peserta didik, misalnya meminta menggunakan media pembelajaran ataupun yang lain-lainnya. Yang keempat, pengaruh utama yang dihadapi oleh pembeli di pasar industri jasa guru. Menurut saya, adapun faktor lingkungan yang akan menjadi pengaruh bagi konsumen jasa guru. Yang pertama yaitu ada perkembangan ekonomi, di mana konsumen tidak mampu membeli jasa guru yang mungkin harganya lebih tinggi dari pendapatannya, sehingga menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam mengonsumsi jasa guru. Yang kedua, ada perubahan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, maka jasa guru semakin tersaingi karena ilmu pengetahuan bisa didapat dari teknologi dan menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk membeli jasa guru. Dan yang terakhir yaitu perkembangan persaingan, di mana sebagai seorang guru dalam menjual jasanya, maka banyak persaingan yang ketat yang akan menjadi tantangan utama bagi seorang guru. Contohnya yaitu ada saingan guru yang paham dan juga mahir akan teknik, itu akan menjadi saingan bagi seorang guru. Adapun kesimpulan dari materi pasar industri dan juga perilaku industri ini, pasar industri jasa guru adalah sekolah karena di sekolah adalah tempat dalam memberikan jasa yang dijualkan kepada konsumennya, yang itu peserta didik. Permintaan akan jasa guru itu semakin banyak, akan tetapi lebih diutamakan yang memiliki skill dan juga kualitas yang baik. Pembelian di sekolah ini melibatkan usaha pembelian akan jasa yang profesional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan ataupun kekurangan saya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.